Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tahun lalu, tahun 2021, diselenggarakanlah yang namanya Pekan Olahraga Nasional, sebuah ajang olahraga terbesar di Indonesia. Tetapi di situ ada banyak sekali cerita-cerita konyol dan lucu. Salah satunya adalah di cabang Muay Thai. Jadi di sana itu ada pertandingan semifinal antara wakil dari Jakarta versus wakil dari Kalimantan Timur. Dalam baku hantam yang sangat luar biasa itu, yang Jakarta digebukin, kalah, bahkan jatuh berulang-ulang, bahkan hampir tidak bisa bangun lagi. Tetapi uniknya si wasit pada waktu itu tidak menghentikan pertandingan, malah melanjutkan, memberikan kesempatan pada si Jakarta untuk terus melawan. Tetapi dia digebukin terus sampai jatuh lagi, dan akhirnya ofisial pertandingan dari kelompoknya itu lempar handuk. Yang dalam dunia olahraga kita mengetahui kalau lempar handuk artinya sudah menyerah, artinya si atlet sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Tetapi luar biasanya adalah si wasit pada waktu itu langsung benar-benar menghentikan pertandingan, tetapi ada aba-aba dari tribun penonton sehingga langsung dihentikan, penghentiannya dihentikan. Jadi pertandingannya dilanjutkan, udah lempar handuk, udah KO, masih dilanjutkan juga. Ya, sampai akhir pertandingan, dan setelah itu barulah dinyatakan bahwa yang di Jakarta itu kalah karena angka gitu. Harusnya kan kalah KO dan kalah keputusan pelatih, tapi kalah angka. Tapi walaupun sudah seperti itu, yang pihak Jakarta marah-marah, kemudian protes dan menyatakan bahwa dan kemudian wasit dan ofisial seluruh pertandingan itu mengatakan bahwa pemenangnya itu adalah dari Jakarta, yang Kaltim kalah. Gimana ceritanya, udah di KO, udah lempar handuk, udah di keputusan juri, tetapi pas protes dia menang juga. Nah, akhirnya yang Kaltim juga balik marah, kemudian lapor kepada yang lebih tinggi lagi, dan akhirnya Kaltim lah yang jadi pemenangnya. tapi bayangin, ini ada wasit, ada juri, semuanya keputusannya itu bisa diombang-ambing hanya dalam satu pertandingan. Usut punya usut, ternyata wakil dari Jakarta itu adalah anak dari ketua perhimpunan Muay Thai se-Indonesia gitu. Oh gitu ya. Ini sebenarnya komedi. Jadi kalau misalkan Baraya pengen tahu alasan kenapa atlet-atlet di Indonesia itu terkesan atau terlihat cupu-cupu kalau main, itu jawabannya sudah ketahuan dalam kasus ini. Maksudnya mereka bukan malas bertanding, mereka bukan tidak memiliki bakat, mereka bukan tidak memiliki usaha yang keras, bukan itu semua, tetapi karena mereka dibina oleh pejabat-pejabat yang merangkap jabatan jadi tikus. Untungnya banget pada waktu itu PON ini tidak diliput oleh media asing. Seandainya media asing meliputnya, ini bisa jadi bahan cotut berjamaah itu. Tapi ya sudahlah. Makanya Baraya, kalau misalkan Baraya pengen tahu jawabannya kenapa atlet di Indonesia cupu-cupu, skip video ini karena sudah selesai, udah ketahuan. Kasus itu sudah menunjukkan semuanya. Tapi kalau Baraya masih pengen komedi yang lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi, simak videonya sampai tuntas. Ayo kita ketawa bareng-bareng. Yuk kita mulai. Saya yakin Baraya sadar akan satu hal terkait dengan fenomena olahraga dan atlet di Indonesia, yaitu bahwa mereka itu terlihat sangat-sangat berbakat kalau waktu masih kecil, waktu masih junior. Pas semakin ke atas, kok semakin melempem, semakin mengecewakan, begitu kan? Artinya sebenarnya masyarakat Indonesia itu berbakat. Bayangkan, penduduk Indonesia itu hampir 300 juta, dan tentu saja banyak sekali bakat-bakat, bibit-bibit yang sangat potensial di masa depan. Dan kita mengetahui bibit-bibit itu ketika mereka masih jadi bibit, masih jadi junior. Masih misalkan timnas tapi junior, oh kelihatan banget kerennya gitu. Tetapi ketika mereka sudah jadi senior, sudah jadi apa? Kok jadi melempem? Alasannya itu adalah tentu saja gara-gara pembinaan kita yang salah, atau bahkan mereka tidak dibina sama sekali. Saya mulai dari sebuah fakta bahwa begini Baraya, di Indonesia itu kementerian itu terbagi menjadi dua berdasarkan kedekatan mereka dengan prinsip zakon kabinet. Ada kementerian yang memang harus diisi dan pasti diisi oleh pemimpin-pemimpin yang ada dalam ranah tertentu atau dalam bidang tertentu. Misalkan Menteri Ekonomi itu pasti ahli ekonomi, pasti itu. Atau Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menristek, yang seperti itu, Kementerian Ristek dan Teknologi pasti dipimpin oleh orang-orang yang memang pakar di bidang itu. Tetapi ada juga kementerian-kementerian di Indonesia yang pemimpinnya dipilih bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan bagi-bagi kekuasaan, berdasarkan partai politik mana yang merekomendasikan itu gitu. Itu biasanya diantaranya adalah Kementerian Sosial gitu ya, Kementerian Pendidikan,
Nah, makanya misalkan kalau Baraya lihat Kementerian Pendidikan misalkan ya, itu dari dulu sampai sekarang itu yang latarnya pendidikan itu jarang sekali, mungkin satu atau dua gitu. Menteri Pendidikan itu gitu. Karena apa? Karena nggak penting-penting amat pendidikan di kita itu. Nah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dari dulu sampai sekarang, dari moyangnya sampai sekarang tidak pernah dipimpin oleh pemuda dan tidak pernah dipimpin oleh olahragawan. Tapi dipimpin oleh siapapun yang mungkin direkomendasikan oleh partai-partai politik tertentu atau ormas tertentu gitu. Ya itu pesanan. Makanya ya kalau misalkan pertanyaannya balik ke yang awal, kenapa atlet-atlet di Indonesia cupu-cupu gitu? Ya karena mereka dibina bukan oleh orang ahlinya, bukan oleh pakarnya, bukan oleh orang yang berpengalaman di bidang itu sebelumnya. Bahkan orang yang memimpin mereka adalah orang yang sama sekali belum pernah berkecimpung di dunia itu sama sekali sebelumnya gitu. Begitu kan? Nah, itu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di bawahnya itu kemudian ada yang namanya KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang membawahi semua olahraga di Indonesia. Ternyata sepanjang sejarah KONI itu cuman satu orang yang latar belakangnya olahragawan dan pernah jadi ketua. Sebelumnya tentara semua. Ya, saya percaya bahwa tentara itu hobi olahraga. Saya percaya, karena tentara itu meniscayakan setiap orang untuk berolahraga, itu pasti. Tetapi, kalau misalkan ketua KONI sepanjang sejarah semuanya tentara kecuali satu orang, ini sebenarnya mengundang sebuah pertanyaan. Olahraga di Indonesia kenapa nggak diserahkan pada orang yang di bidangnya gitu, orang yang paham di bidang itu gitu. Kita misalkan kan punya banyak orang-orang yang jago di bidang itu. Kita sebut misalkan Taufik Hidayat gitu. Kan pernah jadi pejabat iya, terus bergelut di bidang itu juga iya, dia paham betul kan tentang olahraga. Atau misalkan Aderai gitu. Kan Bang Aderai itu orangnya udah terpercaya banget lah. Udah badannya gede, orangnya santun, dia terpercaya banget. Kenapa gak orang-orang seperti itu gitu? Atau Deddy Kobisa gitu, ya, yang memang dia keranjingan banget sama yang namanya olahraga gitu. Kenapa gak diserahkan kepada orang-orang yang seperti itu? Kenapa diserahkan kepada orang-orang yang Nah, tapi ya dari situ kita tahulah masalah utamanya adalah karena olahraga di Indonesia itu tidak diutamakan. Olahraga di Indonesia itu bukan sesuatu yang vital, bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang penting. Itu adalah ranah pinggiran, bahkan jauh sekali dari isu-isu politik. Anggarannya juga kecil, nggak gede-gede amat dibanding Kementerian Agama misalkan dan sebagainya. Karena itu siapapun yang menjabat di situ, misalkan ya orang-orang juga biasanya cuek, acuh gitu. Dan makanya ketika terjadi kebobrokan yang sangat luar biasa di sana, orang-orang juga kayaknya udah apatis aja gitu. Misalkan kejadian yang kemarin, masih tahun 2021 bulan Desember, ada kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Pandeglang untuk menyelenggarakan olahraga itu, yang selama 3 hari dilaksanakan. Itu melibatkan anggaran sekitar 150 juta rupiah, dan kemudian ada 4 cabang olahraga di situ yang dipertandingkan: silat, panjat tebing, karate, dan futsal. Nah, dari situ itu ada sedikit kejanggalan, yaitu walaupun sudah mendapatkan anggaran yang cukup 150 juta, gak gede-gede amat sih, tapi untuk bupati mah wajar lah mungkin segitu ya. Nah, dari anggaran 150 juta itu ternyata setiap peserta yang ikut pun harus daftar. Nah, biaya pendaftarannya itu untuk panjat tebing itu Rp100.000, karate Rp50.000, silat Rp20.000, dan futsal itu Rp200.000, dan ada 50 nomor yang dipertandingkan di situ. Nah, uniknya lagi adalah setelah pertandingannya selesai, amplop dibuka, itu zong. Ternyata juara-juara yang tertera di situ itu hadiahnya luar biasa. Ada yang Rp200.000, Rp225.000, juara 1 loh ya. Kemudian ada juga yang hadiahnya Rp45.000, ada yang hadiahnya Rp95.000, dan itu semua masih dipotong pajak 6%. Baraya, jadi gini ya, daftar misalkan panjat tebing gitu ya, daftarnya Rp100.000, juara nih, juara 3 misalkan, malah dikasih hadiah Rp94.000. Itu juaranya aja tekor gitu, gimana yang lainnya. Tapi kondisinya memang seperti itu. Kalau misalkan juaranya aja yang bupati itu, yang selevel bupati itu aja tidak dihargai layak, itu dibanding penghasilan pengemis sehari aja kalah jauh gitu, Barai. Ya apalagi kalau misalkan hal-hal yang lebih besar gitu kan, masalahnya tuh di situ. Itulah yang mencerminkan tentang betapa bobroknya pengelolaan
bibit-bibit dan potensi-potensi atlet di Indonesia di masa depan. Pengelolaannya itu dengan cara yang seperti itu, sebobrok itu. Dan bukan hanya bobroknya di situ, yang lebih buruknya lagi adalah ketika wartawan kemudian mengkonfirmasi, kan ini beritanya viral ya. Ketika wartawan berusaha untuk mengkonfirmasi pejabat-pejabat yang dimaksud itu, banyak di antara mereka yang cuci tangan dan mengatakan, oh itu saya nggak tahu tuh, saya memang ngurus ini, tetapi kalau soal hadiah saya nggak tahu. Nanya ke situ, oh iya saya emang nggak tahu, saya ikutan atasannya aja. Dan semuanya bilang nggak tahu gitu, cuman kadisnya aja yang ngaku ya itu adalah saya yang ini. Dan bahkan kemudian nanya sama bupatinya marah-marah, saya nggak pernah tahu ini. Coba Baraya bayangkan ya, bupati tapi bupatinya nggak tahu itu gimana ceritanya. Bahkan bupatinya kemudian marah-marah dan mengatakan Kadisdiknya akan dipecat karena dia mencoreng nama baik saya. Loh, kok mencemarkan nama baik sih? Ini kan masalah publik, bukan masalah pribadi, Baraya. Lagian kenapa sih kalau pejabat-pejabat di Indonesia itu paling sering ngomongnya soal pencemaran nama baik? Emang pejabat di Indonesia berapa banyak yang punya nama baik? Kan bisa dihitung dengan jari, tetapi kenapa banyak di antara mereka yang mengatakan ini pencemaran nama baik seakan-akan mereka punya nama baik gitu. Ya nggak tahu lah itu mah, ya mungkin saya yang salah gitu, mungkin mereka memang punya nama baik, saya nggak tahu, tapi kenapa juga seperti itu gitu ya. Yang paling pentingnya adalah kenapa bupatinya sendiri bahkan tidak tahu, kemudian pihak-pihak yang ditanyakan itu semuanya bilang nggak tahu gitu. Nah ini menunjukkan bukan hanya ada potensi korupsi atau kemungkinan korupsi di sana, tapi yang jadi masalah adalah bahkan untuk menyelenggarakan sebuah event olahraga yang selevelnya ke kabupaten itu gak ada koordinasi sama sekali, padahal duit yang dikocorkan itu 150 juta. Itu kalau terkait dengan atlet, pembinaan atlet, urusan olahraga, gak diperhatikan, gak dipikirin sama sekali, gak diprioritaskan. Dan karena itu wajar kalau misalkan kasus-kasus seperti itu yang mengemuka saja seperti itu, bayangkan yang tidak mengemuka. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita bersepakat, kita tahu alasan kenapa atlet Indonesia itu cupu-cupu. Benar kan? Tapi sebenarnya kalau misalkan mau dianalisis, ini sebenarnya bukan kesalahan mereka secara independen gitu, secara pribadi gitu, atau secara ya mereka sendiri. Ini adalah kesalahan bagi kita semua sebagai bangsa. Kan ceritanya begini Baraya, olahraga itu di seluruh dunia dijadikan sebagai ajang untuk mempersatukan bangsa. Maka ajang-ajang olahraga itu biasanya bebas dari kepentingan politik, biasanya bebas dari sentimen-sentimen agama, biasanya kan, semuanya, karena olahraga itu adalah ajang pemersatu bagi bangsa. Tetapi di Indonesia ajang pemersatu bangsa itu bokep, sesuatu yang kita bangga-banggakan kemana-mana. Jadi kalau ada cewek seksi, ada cewek cantik, apa disebutnya inilah pemersatu bangsa, inilah pemersatu bangsa. Jadi yang mempersatukan kita itu adalah sesuatu yang birahi gitu, sesuatu yang nafsuan, sesuatu yang bokep gitu. Dan kita bangga, media-media masa apa semuanya membanggakan hal yang seperti itu. Makanya ketika ada pemersatu bangsa yang sesungguhnya yaitu olahraga, udah diabaikan karena pemersatu bangsa kita itu adalah bokep. Sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokep, munafik semuanya ternyata kalau seperti itu. Maaf ya, saya jadi emosi ini. Ya, karena kan seperti itu, makanya Baraya wajarlah kalau misalkan pemersatu bangsa yang sesungguhnya yaitu olahraga akhirnya dikesampingkan karena kita sudah memiliki pemersatu bangsa yang jauh lebih luar biasa dari itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Maaf kalau saya marah-marah. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.